dalam ASEAN, berarti Hyundai pasti nanti perlu baterinya. Dan supply yang bateri itu dari Cina, dari Jepang, dan dari Korea, mereka sudah mempertimbangkan menginvestasi pabrik bateri di Indonesia. Oleh karena itu, mereka memang mendekati sama Hyundai juga. Dan Hyundai juga pasti memikirkan nanti baterinya yang langsung bisa dapat dari Indonesia lebih enak. Indonesia itu mempunyai cadangan nikel terbesar di dunia, sebesar 22%, dan total cadangan dunia itu adalah Indonesia. Dan satu hal lagi, 80% bahan baku dari membangun baterai sel itu ada di Indonesia, yaitu mangan, kemudian nikel, sama kobalt. Kobalt ini bagian daripada turunan dari pembangunan pabrik smelter nikel. Dunia kini tengah berlomba-lomba menuju transisi energi. Salah satunya yaitu mengembangkan kendaraan listrik sebagai peralihan dari kendaraan berbahan bakar minyak. Beberapa perusahaan kelas dunia telah berhasil memproduksi mobil listrik. Contohnya seperti Tesla, Hyundai, Wuling, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, keberadaan pabrik baterai untuk menyimpan energi mobil listrik ini pun tentu menjadi sangat penting untuk dikembangkan. Kondisi tren pengembangan pabrik baterai dan mobil listrik ini tentunya akan berimbas pada meningkatnya konsumsi nikel untuk bahan baku baterai dan kendaraan listrik. Keuntungan besar bagi sebuah negara penghasil nikel, karena sejumlah perusahaan mobil listrik kelas dunia tengah mengintai mereka untuk berinvestasi dan membangun pabrik baterai hingga mobil listrik di sana. Contohnya seperti Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara penghasil nikel terbesar di dunia, memandang hal itu sebagai peluang untuk mengembangkan industri baterai mobil listrik di dalam negeri, di mana bahan baku dari baterai mobil listrik itu adalah nikel. Seperti yang sudah kita ketahui, Indonesia menjadi negara terbesar di dunia yang memiliki cadangan nikel hingga mencapai 3,57 miliar ton. Maka dari itu Indonesia membuat kebijakan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara yang mengatur tentang kebijakan pelaksanaan kewajiban peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, dan setiap industri tambang berkewajiban membangun smelter. Untuk menangkap peluang yang ada di depan mata tersebut, pemerintah membangun dan menyediakan kawasan ekonomi secara khusus di daerah penghasil nikel terbesar, yaitu di Sulawesi. Indonesia saat ini sudah mampu memproduksi 800.000 ton per tahun. Maka dari itu Indonesia menjadi negara terbesar di dunia, disusul Filipina yang mampu memproduksi 420.000 ton per tahun. Maka imbas dari kebijakan Indonesia itu, banyak investor baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang datang dan melakukan investasi di daerah tersebut. Nah, seperti yang baru-baru ini tersiar kabar bahwa kantor Asia Pasifik Hyundai di Malaysia mau pindah ke Indonesia. Karena apa? Karena pemerintah Indonesia yang sedang gencar mempromosikan pengembangan kendaraan listrik disebut jadi alasan Hyundai memindahkan kantornya. Seperti yang dikutip dari beberapa sumber berita berikut, dikatakan kantor pusat Hyundai Asia Pasifik di Malaysia dikabarkan sedang dikosongkan. Hal itu terjadi karena Hyundai dikabarkan akan memindahkan kantor perwakilan Asia Pasifiknya ke Indonesia. Kantor Hyundai itu terletak di kawasan Mutiara Damansara, Malaysia. Kantor itu juga disebut menampung Hyundai Training Academy.
Dilansir dari situs media otomotif lokal wapcar.my, Kamis 7 Januari tahun 2021, saat ini kantor tersebut sedang dalam proses pengosongan. Area pameran mobil di dalam kantor tersebut juga sudah dikabarkan kosong. Sebagian besar staf Malaysia yang bekerja di sana pun disebut telah di-PHK dan beberapa yang tersisa akan meninggalkan posisinya setelah serah terima ke tim Indonesia yang baru sudah selesai. Serah terima akan dilakukan secara bertahap dan diharapkan selesai pada akhir tahun ini. Sederet pabrikan mobil listrik juga dilaporkan telah berhenti menggelontorkan investasinya di Malaysia, dan Indonesia disebut menjadi negara yang diinginkan oleh setiap pabrikan saat ini. Komitmen Presiden Indonesia, Bapak Joko Widodo, untuk mempromosikan kendaraan listrik menjadi sesuatu yang ingin dikejar oleh setiap pabrikan mobil. Indonesia bakal menjadi pusat produksi mobil listrik di masa depan. Pabrikan mobil asal Jepang dan Korea sudah mengkonfirmasi bakal menambah nilai investasi di Indonesia. Tak tanggung-tanggung, nilainya mencapai puluhan triliun rupiah. Mereka bukan hanya mau berinvestasi di mobil biasa, namun juga di mobil listrik. Hyundai sendiri disebut telah mengonfirmasi bahwa mereka akan menginvestasikan sebesar 1,55 miliar dolar AS atau sekitar 21,7 triliun rupiah di Indonesia hingga tahun 2030. Investasi tersebut termasuk pabrik dengan kapasitas 150.000 mobil per tahun. Dengan kondisi Indonesia yang kini menjadi pusat produksi Hyundai untuk Asia Tenggara, maka dari itu pabrikan mobil asal Korea Selatan ini memindahkan kantor regional dan pusat pelatihannya ke Indonesia. Selain Hyundai, Toyota juga disebut akan menginvestasikan sebesar 2 miliar dolar AS atau sekitar 2,8 triliun di Indonesia pada tahun 2023 untuk membangun kendaraan hibrid dan listrik di sana. Produsen baterai asal Cina yaitu CATL yang menjadi pemasok baterai tegangan tinggi terbesar di dunia untuk kendaraan listrik juga akan menginvestasikan sebesar 5 miliar dolar AS atau sekitar 7 triliun rupiah untuk membangun pabrik baterai di Indonesia pada tahun 2024. Sementara LG Chem hampir menandatangani kesepakatan yang juga untuk sebuah pabrik baterai. Kesepakatan itu dikatakan bernilai 9,8 miliar dolar AS atau sekitar 13,7 triliun rupiah. Panasonic bersama dengan Honda saat ini sedang melakukan uji coba di Indonesia untuk mengumpulkan data baterai quick swap yang dapat dilepas untuk sepeda motor listrik. CATL, LG Chem, dan Panasonic adalah 3 produsen baterai terbesar untuk kendaraan listrik dan hibrida. Nah, gimana menurut kalian? Silahkan komen dan jangan lupa klik subscribe.